Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Inilah yang saya katakan, persatuan Indonesia itu bukan persatuan agama. Indonesia. Mari kita kembali kepada ajaran dasar negara kita, Pancasila. Kembali dan kita jalankan. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Sobat leader di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam satu forum para pemimpin lintas generasi. Indonesia Satu Channel. Hari ini suasana yang berbeda dengan biasanya kita hadirkan dari Menara Kartika Chandra Jakarta. Hari ini kita agak bergeser agak jauh, mungkin sekitar 160 km dari kota Jakarta. Tepatnya di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Untuk bertemu siapa? Tidak lain tokoh yang sangat fenomenal hari ini. Saya perkenalkan Profesor Dr. Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Hormat Syekh. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka ya? Merdeka. Republik ini, Republik ini umurnya sudah 77 tahun. Baru 77. Baru 77 tahun. Jadi jangan bilang sudah tua ya. Jangan. Untuk negara baru dalam proses. Jadi pemimpin itu boleh berganti, tapi visi misinya harus abadi. Abadi. Eternal. Dan yang mengabadikan visi misi Indonesia adalah Pancasila. Harus pegang teguh itu Pancasila. Jangan dipegang teguh. Apa diapain? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Iya. Ya kan dulu sudah ada P4 mengamalkan. Iya, tapi kan tidak dilanjutkan. Kurangnya kan begitu. Jadi harusnya sudah once kita tanamkan, kita canangkan visi misi bangsa itu. Siapapun penggantinya itu hanya estafet saja, tapi dia melanjutkan. Paling ya direvisi titik komanya. Titik komanya saja. Karena Pancasila ini universal. Universal, bukan hanya untuk Indonesia, universal. Ya. Seperti universalnya istilah rahmatan lil alamin. Mengapa? 5 dasar itu semua orang ada yang ngambil 1. Ya. Ada yang ngambil nomor 4. Ada yang ngambil nomor 5. Tapi Indonesia memiliki itu semua, yang 5 itu yang diperlukan oleh seluruh masyarakat dunia. Ya. Inilah yang harus dijalankan, bukan hanya dipegang. Harus dijalankan, dilaksanakan. Dipraktekkan. Ya. Karena manusia ini punya, kalau bahasa Arabnya, al-quwah an-nadhariyah. Power scientific. Dimiliki manusia. Dan juga punya al-quwah al-amaliyah al-iradiyah. Yaitu praktek yang sukarela. Ada di Pancasila. Nah, kita harus punya kekuatan itu. Itulah yang dilaksanakan. Teori dipraktekkan secara sukarela. Inilah mandiri.
yang dicita-citakan pendiri bangsa yang hari ini kita peringati hari wafatnya. Iya, pas hari wafatnya Bung Karno ya. Saya adakan haul putaran satu. Setiap tahun ada haul Bung Karno di sini ya. Keren. Karena proklamator. Prof, apa makna leader? Ya itu tadi. Pemimpin itu harus memberi contoh pelaksanaan daripada dasar yang diyakini. Nah, sehingga seluruh langkahnya 5, mencerminkan 5 itu. Ucapannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada yang paling top, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita harus menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sebagai Pancasilais. Jangan dikelompokkan pada Tuhan siapa. Tuhan umat mana? Tuhan agama mana? Masuk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan langkahnya ini pun harus bisa dicontoh untuk menciptakan kemanusiaan yang adil. Dan itu ada dannya itu. Bukan atau. Dan beradab. Ya. Jadi adil dan beradab. Itu semua harus ditampilkan sebagai contoh oleh pemimpinnya. Kemudian Indonesia ini pantas mempunyai dasar persatuan. Apa yang salah di Republik ini? Jangan dulu cari salah. Jangan dulu cari salah. Belum ada salah karena masih proses. Oh, masih proses ya. Jadi harus mewujudkan persatuan. Mengapa? Orang yang menjadi pemimpin Indonesia itu orang sangat hebat. Bayangkan, pulaunya saja ribuan. Yang belum punya nama pun ada. Gampang sekali untuk berbuat sesuatu. Tapi karena punya Pancasila, maka manusia-manusia Indonesia ini bersatu dalam persatuan Indonesia. Bukan persatuan agama. Apakah berbicara Muslim kemudian persatuan Islam? Gagal. Indonesia akan hancur. Yang ada adalah persatuan Indonesia dari timur sampai ke barat. Maka kalau menyanyi dari Sabang sampai Merauke, saya rubah itu. Itu enggak tepat karena matahari dari timur. Harusnya dari Merauke ke Sabang. Nah, saya sudah melaksanakan itu sudah 25 tahun. Dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Stop. Pulaunya saja sambung menyambung menjadi satu. Maka bangsanya ya harus persatuan Indonesia. Tidak boleh ada persatuan Islam. Tapi Prof, pertanyaan saya melihat Prof memilih jalan yang beda. Ini bukan beda. Ya. Di luar dipandang. Jangan melihat sesuatu itu dari luar. Dari rel. Inilah rel Pancasila. Yang hari ini masih dianggap beda. Itulah yang harus dikembalikan. Kembalilah kepada dasar negara. Jadi saya mengambil jalan sesuai rel Pancasila. Rel Pancasila itu. Mau dianggap beda kan? Itu anggapan. Toh. Rel Pancasila kalau dijalankan, itu tidak ada satupun yang menyeberang. Nanti ketabrak. Ini laksana gerbong dan lokomotif yang sedang berjalan di rel Pancasila. Siapa yang melanggar, ya terlanggar oleh ini. Nah itu yang kami maksudkan. Jadi bukan memilih jalan lain. Kalau memilih jalan lain, saya bukan Indonesia dong. Inilah yang saya katakan, persatuan Indonesia itu bukan persatuan agama. Indonesia. Saya membaca sebuah nama. Katakanlah Majelis Ulama Indonesia. Karena saya orang Indonesia, saya buka kamus. Ulama itu kalau diterjemahkan adalah cendekia. Ya. Nah,
Ini mengaku cendekia Islam, isinya eksklusif. Kemudian bertindak yang tidak Pancasilais. Maka ini harus diluruskan. Dan harus tidak ada itu. Nah, ini yang membuat berbagai macam problem. Ini persatuan dalam rangka persatuan Indonesia. Kalau Indonesia mau bersatu, buang kekuatan-kekuatan eksklusif berdasar agamanya. Nah, kalau ulama itu kan cendekia. Kalau mau mengeksklusifkan diri, tambahi cendekia wa muslim. Seperti yang ada ijmi itu kan concern itu namanya. Karena dia mengelompokkan di Ikatan Cendekiawa Muslim Indonesia tepat. Jadi Prof lihat mereka lembaga ini kayak MUI mereka tidak jalankan sesuai dengan realnya. Itu namanya cendekia. Tapi mengapa menjadi cendekia Islam? Padahal di situ ada belakang yang menerangkan Indonesia. Mengapa dia mengambil jalan yang tidak Indonesia? Jadi maksud Prof harusnya pakai ganti Indonesia. Bukan. Ya harus tidak ada. Ulama. Oh nggak perlu ada? Oh nggak perlu. Negara ini punya konstitusi. Oh. Negara ini punya dasar yang sungguh apa namanya? Ya. Rahmatan lil alamin. Nggak perlu. Beragama itu individu. Ya. Namun tidak konsekuen. Kalau mau konsekuen, ya itu ijmi itu konsekuen. Konsekuen. Karena mengelompokkan di dalam Muslim. Wajar. Mestinya itu yang memberi fatwa. Ya. Dan itu Prof menolak kehadiran. Bukan menolak. Mestinya tidak ada. Tidak ada. Dan itu menolak untuk datang ke atas kalau atas nama MUI tidak. Diyakini tidak ada lantas nerima kan sama saja. Oh jadi anggap tidak ada berarti. Oh begitu. Tapi mestinya ada dalam bukan negara. Dianggap. Dia kan ada itu. Ya. Saya menganggap bahwa itu tidak perlu. Tidak perlu. Antara hubungan Pancasila sila 1 dan sampai ke kan baru tadi persatuan Indonesia. Persatuan, ya. Jangan diharap Indonesia akan bisa pada relnya kalau ada persatuan agama. Agama ini persatuan Katolik, persatuan Protestan, persatuan Islam. Berantem. Karena apa? Cara berpikir pasti beda. Ya. Larikan semua agama ke ketuhanan yang Maha Esa. Selesai. Dia yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang akan memberikan vonis. Kamu baik. Kamu harus perbaiki lagi. Kamu harus lebih baik lagi. Itu sana. Tadi persatuan kan? Baru kerakyatan. Semua itu harus berdasar kerakyatan. Barangkali itu yang dinamakan demokrasi. Ya. Namun demokrasi pun harus gaya Pancasila. Apa? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi yang jadi wakil rakyat itu harus yang punya hikmah kebijaksanaan. Gimana caranya? Kan ada partai mencari yang punya hikmah. Jangan semua orang ditampilkan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Itu maknanya inilah yang akan menentukan. Wakil rakyat inilah yang akan menentukan. Siapa presiden? Siapa yang lain-lain? Di sini. Karena isinya rakyat yang punya hikmat kebijaksanaan. Bagaimana caranya? Dalam permusyawaratan. Orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan kalau bermusyawarat pasti baik. Perwakilan. Banyak yang nggak punya hikmat dan kebijaksanaan berarti itu. Tidak baik. Jadi tidak baik ya. Contohnya berjalan hari ini. Iya. Nah, kemudian jadi kembali ke rel, harusnya kembali ke rel. Kembali ke rel. Sampai segala sesuatu. Ekonomi, kerakyatan. Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti jalan pikiran Wakil Presiden. Mengatakan ekonomi syariah harus dimasukkan dalam kurikulum
dari dasar sampai perguruan tinggi. Hari itu juga saya sampaikan dalam forum ini, masyarakat kita di sini, itu tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu koperasi, kerakyatan. Syariah, syariah siapa? Orang akan bertanya. Iya. Akhirnya persatuan Indonesia tidak wujud. Negara Pancasila, kemudian ekonomi syariah. Bagaimana? Bisa dibayangkan. Tapi juga jangan kapitalis. Kerakyatan itu tidak ada kapitalis, tidak ada syariah. Keluar dari ide-ide bangsa, ide-ide rakyat. Maka koperasi, kerjasama. Inilah yang pernah digagas oleh Bung Hatta, yang sampai hari ini belum kembali. Kerakyatan. Sampai ekonomi, pendidikan pun begitu. Sehingga Indonesia ini tidak menjadi bangsa yang melaksanakan pendidikan dengan modal besar, namun belum bisa mewujudkan bentuk pendidikan Pancasila itu seperti apa. Sehingga 77 tahun, 78 tahun, belum ketemu bentuk pendidikan Indonesia. Ya. Ini kan baru kita mencapai keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu belum. Itu karena hikmatnya nggak nyampe di situ. Keadilan sosial itu jangan dipotong. Karena dalam preambul itu ada kata-kata yang aktif. Mewujudkan. Ya. Kalau hanya keadilan sosial saja sudah banyak di mana-mana. Basisnya di pembukaan itu ya, mukadimahnya. Tapi tidak wujud. Ya, tidak mewujudkan. Maka tugas kerakyatan ini mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari mana mewujudkannya itu? Dari pendidikan. Maka kita punya usul. Ya bukan gagasan lah. Ya. Kalau usul itu kan DPR. Ya. Gagasan saja lah. Indonesia ini struktur kenegaraannya jangan panjang-panjang. Karena kan pusat, DPR ada. Provinsi, DPR ada. Kabupaten, DPR ada. Kok negara banyak DPR-nya itu? DPR itu ya DPR negara pusat, DPR daerah. Yang logik begitu. Jadi daerah itu nggak ada satu, nggak ada dua. Ya. Karena wilayahnya satu. Maka nanti itu sebagusnya pusat, daerah, entah namanya gubernur, entah namanya apa, baru desa. Alangkah efisiennya. Di desa itulah, jangan diterjemahkan desa itu, apa itu, rural lah. Kita jadikan urban ini. Desa ini urban. Di sini. Desa. Dan desa itu sebagai pusat pendidikan, pusat pembangunan, pusat pewujudan ekonomi, dan lain-lain. Sehingga desa itu menjadi sejahtera. Ya. Karena di situ ada pendidikan. Pendidikan bisa dikontrol dengan baik. Boarding school. Alangkah indahnya. Ya. Mari kita kembali kepada ajaran dasar negara kita, Pancasila. Kembali dan kita jalankan. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka.